Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Reninda Rokib dari kelas PBD 2022 dengan NIM 220302041127. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi analisis KTT G20 Bali di Indonesia. Konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022, pertemuan KTT G20. Konferensi tingkat tinggi G20 Bali adalah pertemuan ke-17 kelompok 20 atau disingkat dengan G20. KTT telah dilaksanakan di Bali, Indonesia pada tahun 2022. Presidensi Indonesia berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga KTT pada kuarter keempat tahun 2022. Upacara serah terima jabatan telah dilakukan oleh Perdana Menteri Italia, yaitu Mario Draghi kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada penutupan KTT G20 di Roma 2021. Latar belakang KTT G20 yaitu Presidensi Indonesia sebenarnya akan diadakan pada tahun 2023. Namun, karena kepemimpinan Indonesia atas ASEAN, sebuah organisasi regional yang signifikan, Indonesia kemudian meminta kepada pemerintah India untuk bertukar presidensi untuk tahun 2022. India telah sepakat untuk memegang presidensi pada tahun 2023, sehingga Indonesia menjadi tuan rumah presidensi tahun 2022. Presidensi Indonesia dimulai pada tanggal 1 Desember 2001, menyusul peralihan jabatan presidensi dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Indonesia Joko Widodo pada penutupan KTT G20 Roma 2021. Persiapan yang dilakukan Indonesia pada G20, pemerintah Indonesia menganggarkan 674 miliar atau setara dengan 45 juta USD untuk rangkaian acara G20. Untuk pengamanan acara, pemerintah Indonesia mengerahkan sekitar 10.000 polisi dan 18.000 prajurit, termasuk 6.000 prajurit dari Kodam Udayana yang bermarkas di Bali. Sesaat sebelum, selama, dan setelah puncak penerbangan ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menjadi terbatas dengan jam operasional terbatas untuk pesawat komersial dan larangan untuk pesawat komersial menginap. Beberapa penerbangan dialihkan ke bandara terdekat di Surabaya, Lombok, dan Makassar. Tempat penyelenggaraan sunting akibat pandemi COVID-19, perekonomian Bali yang bergantung pada pariwisata telah hancur. Dengan acara KTT G20 dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan pariwisata ke pulau tersebut ke tingkat pra-pandemi. Tempat utama KTT G20 adalah The Approved Complete Hotel Nusa Dua di Kabupaten Badung. Tempat lain yang menjadi bagian dari KTT G20 adalah Bali International Convention Center untuk Media Center, Sovel Bali Nusa Dua Beach Resort untuk program pasangan, Taman Hutan Raya Ngurah Rai untuk sesi penanaman baku, dan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana untuk gala dinner serta pertunjukan tradisional. Isu yaitu hubungan Rusia dan Ukraina. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, beberapa negara meminta agar Presiden Rusia Vladimir Putin dikeluarkan dari G20. Menteri Pembangunan Ekonomi Polandia Piotr Nowak mengatakan bahwa ia telah mengajukan sebuah proposal untuk mengeluarkan Rusia saat pertemuannya dengan Amerika Serikat, yang kemudian didukung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wong Benin menolak permintaan ini dan mengatakan tidak ada anggota yang berhak untuk mengeluarkan suatu negara dari keanggotaan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa kelompok ini harus mengevaluasi ulang partisipasi Rusia. Hasil dari perang Rusia-Ukraina, rapat darurat NATO dalam sela-sela KTT G20 di Bali pada 16 November 2022. Selama KTT, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa dia dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping bersama setuju bahwa Rusia tidak boleh menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Sementara outlet media pemerintah Cina, Xinhua, mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan bahwa timpalannya dari Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, bahwa posisi Moskow menghindari perang nuklir
menunjukkan sikap negara yang rasional dan bertanggung jawab. The Washington Post melaporkan bahwa Cina bersama dengan Rusia menentang penggunaan kata perang untuk menggambarkan invasi Rusia ke Ukraina dan pencantumannya ke dalam teks komunike akhir G20. Deklarasi bersama akhirnya memasukkan pernyataan bahwa sebagian besar anggota mengatur invasi Rusia meskipun juga mengakui bahwa ada pandangan lain dan penilaian situasi yang berbeda. Karena ledakan rudal pada tahun 2022 di Polandia, jadwal KTT sempat terhenti pada hari kedua karena para pemimpin NATO mengadakan pertemuan darurat di KTT tersebut. Menteri Luar Negeri Rusia telah meninggalkan KTT pada hari pertama sebelum insiden itu. Banyak pemimpin G20 juga menolak untuk difoto bersama dengan Lavrov atau delegasi Rusia, yang mengakibatkan tidak adanya foto keluarga G20. Hasil hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu dengan Xi Jinping pada 14 November 2022. Menjelang konferensi, para pejabat AS telah menghubungi rekan-rekan Cina mereka untuk mengatur pertemuan antara Biden dan Xi. Dan pertemuan antara keduanya terjadi pada 14 November, memakan waktu 3 jam. Pertemuan tersebut ditunjukkan untuk membantu memulihkan hubungan dan komunikasi antara kedua negara yang telah menubruk setelah kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan pada tahun 2022. Biden kemudian menyatakan bahwa tidak ada perang dingin baru antara AS dan Tiongkok. Para pemimpin yang hadir pada KTT G20 yaitu yang pertama Presiden Amerika Serikat AS yaitu Joe Biden, Presiden Korea Selatan yaitu Yoon Suk Yeol, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Yang keempat yaitu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Yang kelima Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard Casbon. Yang keenam yaitu Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Yang ketujuh utusan khusus Perdana Menteri Fiji Ratu Innoko Kubuola. Yang kedelapan Presiden The Asian Development Bank Masutkusu Asakawa. Yang kesembilan Chairman World Economic Forum Karl Martin Sharp. Yang ke-10 Presiden Islamic Development Bank Muhammad Sulaiman Al-Jaser. Yang ke-11 Direktur Jenderal International Labour Organization Gilbert. Yang terakhir yaitu Hong Bo. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.